Kami, kelompok 2 mahasiswa alih jenjang Poltekkes Kaltim, mempersembahkan. Bu, pemeriksaannya udah selesai ya Bu, silakan bangun. Duduk dulu. Jadi hasilnya bagus aja Bu ya, untuk tadi BSPM-nya juga normal. Nah ini kan ibunya sudah masuk trimester 3 Bu ya, udah tinggal tunggu tanda-tanda lahirnya lagi. Untuk persiapan melahirkannya sudah disiapkan baju bayi. Sudah. Nah untuk perencanaan KB-nya sudah ada dibicarakan dengan suaminya? Nah itu Bu, saya itu bingung. Anak saya kan yang lebih gede, terus ada adiknya lagi nih hamil ketiga kan, karena udah 2. Saya pinginnya ber-KB, tapi suami saya nggak bolehin dan apa ya Bu ya? Nanti kita konsulin KB sama bidan bagian ruang KB Bu ya. Iya. Nah, nanti kami antarkan ke sana biar nanti dibantu dijelaskan sama bidan. Iya. Ya. Assalamualaikum. Iya Bu. Ya, Bu ini mau konsultasi KB. Oh iya, silakan. Iya. Yang tinggal ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Riana yang biasa bertugas di Poli KB. Ini dengan Ibu April ya Bu. Iya. Ini hamil ke-3. Umur kehamilan sekarang 39 minggu ya Bu. Iya, Dan Ibu 2 ingin hari. konsultasi KB ya. Iya Bu. Ini loh Bu, saya itu mau KB, tapi suami saya itu nggak ngebolehin. Gitu loh Bu, kayak apa ya Bu ya caranya ya Bu ya? Panggil dulu kali ya suaminya biar ikut mendengarkan penjelasan ya Bu ya. Manggil bapakmu ya? Oh, Masuk dulu Pak, dipanggil Mama. Kenapa lagi? Belum Pak KB, anak-anak kan udah gede ya. Habis biar sama bidan ya. Jadi begini Pak, tadi kan ibunya kesini katanya ingin bertanya tentang KB. Dan ibu sama-sama mendengarkan tentang penjelasan KB ini. Sebelum mertua saya dulu. Oh iya, silakan Pak. Kenapa? Itu loh, si April. Kenapa Supri KB loh? Ayo dia. Bu, perkenalkan saya Bidan Riana yang bertugas di ruangan KB ya Bu. Jadi kita tujuannya berkumpul di sini untuk sama-sama mendengarkan tentang metode KB yang ada di puskesmas ini ya Bu ya. Jadi ini Bu, ada beberapa metode KB yang biasanya bisa dilayani di puskesmas ini. Ini saya urutkan dari yang paling atas ya Bu, dari yang paling efektif ya Bu. Yang pertama ada KB tubektomi, ini KB steril. Ini 2 ini KB kontrasepsi mantap ya Bu. Yang ini yang dimasukin dalam rahim, mungkin Ibu sering dengar spiral ya. Ini implan yang dimasukin di tangan Bu. Ini suntikan 3 bulan, ini suntikan 1 bulan. Ini pil kombinasi, ini pil yang bisa untuk menyusui. Ada kondom dan yang terakhir adalah senggama terputus. Ya Bu. Jadi yang pertama Bu, pertanyaan saya, apakah ada rencana ibu dan suami masih mau punya anak lagi? Saya nanti dulu Bu, jangan dulu. Tapi masih mau ya Bu ya? Ya, nanti. Bapak juga masih mau. Jadi karena ibu dan bapak masih ingin punya anak lagi, 2 metode KB ini saya ambil karena 2 ini merupakan kontrasepsi mantap. Jadi bahasa sekarang steril gitu Bu ya. Jadi saya ambil. Yang kedua, apakah ada rencana ibu setelah melahirkan nanti akan ber-KB dalam waktu 48 jam atau 2 hari? Ya. Ya. Terus apakah nanti berencana ibunya akan menyusui sampai 6 bulan? Iya, Kalau saya gitu, kerja. kalau begitu 2 metode ini juga saya ambil karena suntikan bulanan dan pil kombinasi ini tidak cocok untuk ibu menyusui ya Bu, bisa mengganggu produksi ASI. Kemudian apakah suami mendukung untuk pemakaian program KB ini? Kalau saya ini enggak mendukung ini. Jadi bapaknya tidak mau ber-KB ya? Enggak mau, saya mau dapat lagi ya. Oh iya. Jadi untuk kontrasepsi yang mengharuskan bapak ikut berpartisipasi saya ambil ya, yaitu kondom untuk laki-laki dan senggama terputus. Karena senggama terputus juga harus partisipasi dari bapaknya ya, Bu ya. Ambil Ya, Bu aja, ya. ambil aja itu. Kemudian ada nggak obat-obatan yang rutin ibu minum setiap hari? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian apakah ada dari metode KB ini yang tidak ingin ibu pakai? Di sini ada metode almerolkasif, ada IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, ada implan, ada pil yang setiap hari diminum, sama suntikan 3 bulan untuk ibu menyusui.
Bu, saya nggak mau susuk ya Bu, nanti dicopot-copot, nggak mau dibelah-belah. Oh iya, memang pemasangan susuk harus disayat sedikit, tapi nggak apa-apa kok Bu. Nggak mau yang itu, saya takut. Takutnya nggak Sama mau berarti ya Bu? iya, nggak mau Tidak usah aku, Ibu bidan nggak mengerikan. mau. Iya. Terus saya pernah suntik 3 bulan, berat badan saya nambah. Oh iya, itu memang salah satu efek samping dari KB 3 bulan, menyebabkan menstruasi tidak teratur dan terjadi perubahan berat badan ya, Bu, ya. Jadi Ibu tidak mau pakai ini juga ya? Nggak mau dicopot-copot. Sekarang tersisa pil. Kalau pil terus terang saya itu lupa-lupa minumnya, nanti bobol, padahal saya belum pengen. Lupa dia Bu bidan, lupa terus. Memang kalau pil ini harus yang setiap hari diminum ya Bu, jadi harus rutin minum. Jadi kalau ibunya pelupa memang tidak disarankan minum KB pil ya. Jadi masih ada 2 Bu. Yang pertama adalah metode amenorelaktasi sama alat kontrasepsi dalam rahim yang biasa kita kenal dengan IUD. Saya bacakan ya Bu ya. Jadi untuk metode amenorelaktasi itu sangat efektif, yaitu sampai 98%. Metode amenorelaktasi adalah metode KB sementara yang digunakan setelah kehamilan. Kenapa dia dikatakan sementara Bu? Karena yang pertama, karena mal ini harus membutuhkan 3 kriteria. Yang pertama, ibunya belum menstruasi kembali setelah melahirkan. Yang kedua, ibu menyusui bayi secara eksklusif. Jadi kalau misalnya ibunya ASI pompa gitu atau tidak langsung, tidak bisa digunakan ya Bu. Dan yang ketiga, harus bayinya berusia kurang dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan itu sudah tidak bisa digunakan metode KB ini ya Bu. Jadi ini hanya metode KB sementara. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka ibu harus segera mengunjungi petugas kesehatan untuk mengganti dengan metode yang lainnya. Nah, yang kedua Bu, ada alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini Itu yang dimasukkan dalam ini juga kan, di dalam rahim juga kan? iya masuk dalam rahim Bu. Mungkin familiar terdengarnya spiral mungkin ya Bu ya. Tidak apa-apa Sering itu. Nggak apa-apa Bu. Ini aman dan sangat efektif karena bisa memberikan perlindungan sampai 99%. Saya bawain brosurnya ya tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Di sini lengkap, ada informasi umum, ada bagaimana metodenya bekerja, fakta-fakta penting, metode yang tidak dianjurkan, ada efek samping dan keuntungan kesehatannya. Begitu juga dengan metode amenorelaktasi. Boleh dibaca-baca ya Bu. Iya. Bu Bidan, terima kasih ya penjelasannya. Ya sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu. Iya. Makasih Bu ya Ibu, jangan lupa nanti pakai masker ya Bu. Oh iya Bu bidan. Ya sudah, kamu pakai KB yang ada aja yang dijelaskan tadi ya. Iya, Mak.